Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat berjumpa kembali ya di bab pengangguran. Nah, ini adalah video penjelasan dari Ibu ya. Nah, belajar baik-baik IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Pengangguran. Pengangguran berarti apa? Tidak bekerja. Berarti tidak punya pekerjaan. Nah, di sini menurut ekonomi, pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapatkan kesempatan bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi angkatan kerja artinya yang penduduk usia produktif yang belum punya kesempatan kerja dan dia sedang berusaha mencari pekerjaan. Ya, nah itu disebut pengangguran. Menurut istilah ekonomi yang kedua adalah angkatan kerja atau pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Nah, itu juga disebut pengangguran. Artinya begini, orang yang mencari kerja itu lebih banyak daripada jumlah pekerjaan yang tersedia. Ya, jadi dia nggak sebanding. Sehingga selisih yang tidak mendapatkan tempat atau tidak mendapatkan pekerjaan itulah yang disebut dengan pengangguran. Ya, anak-anak ya. Nah, kemudian macam-macam pengangguran. Pengangguran ini yang pertama menurut penyebabnya. Jadi apakah yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Nah, ini terbagi atas. 1. Pengangguran siklis atau konjungtur. Ini adalah pengangguran yang terjadi karena turunnya perekonomian suatu negara. Nah, semua tahu ya, perekonomian suatu negara ini sangat mempengaruhi tersedianya lapangan pekerjaan. Nah, pada masa kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, daya beli masyarakat menurun. Akibatnya perusahaan mengurangi produksi atau bahkan menghentikan produksi karena barang tidak laku. Maksudnya begini, pabrik tidak bisa menambah produksi sebab barang-barang output gak ada yang beli. Itu namanya daya beli masyarakat menurun. Nah, karena barang yang diproduksi tidak ada yang beli, akibatnya pabrik harus menghentikan produksi sementara temporary ataupun selamanya. Tapi biasanya tidak selamanya, cuman beberapa saat seperti saat ini sudah hampir 2 tahun COVID-19 melanda dunia. Imbasnya pertama semua anak-anak, kesehatan masyarakat kena Kedua, tingkat perekonomian kena. Contohnya kita lihat baru 2 hari ini 2 hari belakangan ini mal dibuka. Ketika mal ditutup, berapa banyak pekerja yang terpaksa PHK, pemutusan hubungan kerja. Karena apa? Karena pemilik gerai, pemilik toko, mereka tidak mungkin mempekerjakan karyawan sementara toko mereka tutup. Nah, ini juga boleh dikatakan termasuk pengangguran siklis atau konjungtur. Karena apa? Karena sesuatu hal gak ada masyarakat yang beli, akibatnya produksi harus berhenti. Seperti apa kondisi mal belakangan ini. Kemudian pengangguran struktural.
struktural adalah perubahan, ya, perubahan struktur atau perubahan komposisi perekonomian. Maksudnya apa? Maksudnya begini, perubahan peralihan perekonomian dari struktur pertanian kepada industri, sehingga tenaga kerja memerlukan penyesuaian atau adjustment, ya. Nah, perubahan struktur, misalnya pertanian, basisnya kan agraria ya, agraris, ke industri yang berbahan baku agraris. Ini akan menyebabkan terjadinya penyesuaian tenaga kerja. Ini akan menyebabkan terjadinya penyesuaian tenaga kerja. Itulah namanya pengangguran struktural. Kemudian pengangguran friksional. Friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Nah, temporer berarti sementara, tidak selamanya. Kesulitan ini adalah apa? Tidak adanya, ya anak-anak ya, tidak adanya kesepakatan antara majikan, ya, pemberi kerja, dan yang melamar pekerjaan atau calon tenaga kerja. Misalnya, kriterianya kualitas ya yang diinginkan adalah ABCD. Rupanya tenaga kerja yang ada cuma CDE. Jadi adanya gap atau jarak ya yang memisahkan sehingga terjadilah pengangguran friksional disebabkan ketidaksepakatan majikan dan calon tenaga kerja. Nah, pengangguran friksional ini terdapat pada perekonomian dengan situasi ya atau kondisi ya yang full employment. Artinya penggunaan tenaga kerja penuh atau lebih besar ya atau di atas ya 4%. Lebih besar atau di atas 4%. Nah, perekonomian dengan situasi yang full employment itu penggunaannya tenaga kerja ini penuh. Jadi hampir-hampir ya tidak terjadi ada cadangan atau sisa. Sehingga terjadilah pengangguran friksional. Kemudian pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya pada sektor pertanian, ya. Nah, kalau sektor pertanian kan begini. Setelah panen, untuk menunggu penanaman kembali, itu ada jeda sebentar atau tenggang waktu sebentar. Itulah yang dinamakan pengangguran musiman. Ya, jadi bukan pengangguran misalnya musim hujan ke musim kemarau, enggak. Ini adalah jeda karena musim panen selesai dan menunggu musim tanam kembali. Ya, anak-anak ya. Kemudian pengangguran berikutnya adalah menurut lama tidak bekerja. Jadi menurut berapa waktu dia tidak bekerja. Nah, ini terbagi atas satu pengangguran terbuka. Terbuka berarti open. Pengangguran yang terjadi karena orang yang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari pekerjaan. Nah, dia begini, maksudnya terbuka. Dia gak ada pekerjaan sama sekali. Tidak ada lowongan sama sekali. Dan beliau ini, ya, yang tidak ada lowongan, berusaha mencari pekerjaan. Nah, itu namanya pengangguran terbuka. Yang kedua, itu adalah setengah menganggur. Ya, kalau setengah menganggur berarti ada pekerjaannya. Cuman tidak full employment, tidak penuh. Nah,
Di sini yang termasuk setengah menganggur adalah orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Ya, jadi dia bekerja dalam 1 minggu tapi kurang dari 35 jam. Nah, ini contohnya adalah tenaga kerja freelance, artinya tenaga kerja paruh waktu. Ya, paruh waktu. Kemudian pengangguran terselubung. Kalau terselubung berarti ada yang ditutupi kan? Nah, pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan. Maksudnya di sini pengangguran terselubung terjadi karena tidak ada spesialisasi. Tidak ada the right man on the right place. Jadi misalnya dia adalah seorang, kita sebut aja, dia adalah seorang sarjana pendidikan, misalnya ya, sarjana pendidikan. Atau lebih gampangnya sarjana ekonomi. Nah, dia tidak bekerja misalnya menjadi auditor atau tidak menjadi tenaga pembukuan, ya, tapi dia memilih menjadi apa? Memilih menjadi bagian apa? Marketing. Bisa. Ini bisa dikatakan terselubung. Tapi tidak untuk akuntan pendidik ya. Kalau akuntan pendidik seperti Mami ya dan Pak Sembiring, karena kami memang mengajar akuntansi. Ya, jadi tidak termasuk kami ya, anak-anak ya, bisa mengerti ya. Nah, anak-anak, pengangguran ini perlu dibaca berulang-ulang ya. Nah, kalau nanti Mami ataupun nanti Pak Sembiring ada Zoom, kami akan bahas lagi. Sebab pengangguran ini sebenarnya adalah bagian yang penting dari perekonomian tiap-tiap negara. Tiap-tiap negara di dunia pasti punya angka pengangguran, yaitu angkatan kerja usia produktif yang tidak bekerja di setiap negara di dunia, baik negara maju maupun negara yang belum maju. Ya, masalahnya adalah kalau di negara maju mungkin ya pengangguran angkanya itu lebih kecil, dan di negara menengah ke bawah ya, itu mungkin saja, mungkin ya, pengangguran itu angkanya lebih tinggi. Ya anak-anak ya, pelajari ini supaya nanti ketika Zoom ada yang bisa kita bahas. Oke ya anak-anak ya, sampai di sini dulu hari ini ya. Nah, jika ya itu materinya sudah ada di catatan periode lalu, maka itu tidak perlu ditulis lagi ya. Jika ada yang belum, maka ditulis rapi di catatan. Oke anak-anak, sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya.